depan Musée de Louvre. Sekarang kita masuk yuk. Ini kita turun ya. Tadi aku barusan masuk, tadi udah tadi diperiksa tasku sama jaketku. Oke deh. Museum ini dibuka setiap hari kecuali hari Selasa dari jam 9 sampai jam 6 sore. Tapi penerimaan pengunjung terakhir 1 jam sebelum penutupan museum. Harga tiket masuk ini kalau beli lewat internet 17 euro, kalau beli di tempat hanya 15 euro. Tapi aku sih anjurin kalian beli lewat internet, sebabnya kalau pengunjungnya ramai, kita tuh harus ngantri berjam-jam di luar. Oh iya, aku lupa bilang, kalau pengunjung di bawah 18 tahun itu gratis. Tapi jangan lupa bawa identitas diri ya. Kita cari mapnya ya. Aku pilihnya pakai bahasa Prancis aja. Lebih mudah, nggak ada bahasa Indonesia sih soalnya. Mungkin dalam 10 atau 15 tahun ke depan, kuku apa? Why not? Ada 3 pintu masuk, Richelieu, Sully, dan Denon. Aku masuk lewat Denon supaya lebih mudah menemukan lukisan Mona Lisa. Ternyata untuk melihat lukisan Mona Lisa, kita harus melewati koleksi patung guys. Sphinx besar Tanis adalah patung granit merah muda yang terbesar yang disimpan di luar Mesir. Patung ini ditemukan di reruntuhan kuil Amun Tanis yang merupakan ibu kota Mesir saat itu. Patung ini mengisahkan Psyche, seorang manusia perempuan yang hidup kembali karena ciuman dari kekasihnya Eros, dewa cinta. Ada dewa selfie. Aku bercanda loh. Venus de Milo atau patung kecantikan adalah patung marmer yang ditemukan tanpa lengan di Pulau Milos, Yunani pada tahun 1820. Ini merupakan karya asli dibuat sekitar 150 hingga 130 sebelum Masehi. The Victory of Samothrace adalah monumen yang merupakan mahakarya patung Yunani yang berasal dari awal abad kedua sebelum Masehi. Dia mewakili Dewi Kemenangan yang kepala dan lengannya hilang. Sebenarnya banyak lagi patung-patung yang terkenal seperti patung Raja Daud, Dewa Zeus, Centaur itu loh yang dewa setengah manusia setengah hewan. Kemudian Dewi Pemanah, Artemis. Tapi kayaknya kita nggak banyak waktu deh untuk nyinggung semua ini. Jadi aku tunjukin aja ya. Ini salah satu bagian dari langit-langit di Galeri d'Apollon. Mirip seperti langit-langit di Istana Versailles, tempat raja-raja Prancis tinggal. Seorang aristokrat Roma lah yang menemukan sarkofagus ini di tahun 1845. Karya ini membuktikan kemampuan yang luar biasa pematung Etruscan, yaitu pematung Italia di antara abad ke-10 dan ke-1 sebelum Masehi. Patung ini menggambarkan seorang juru tulis yang sedang duduk bersila. Dia adalah mahakarya dari kerajaan lama antara 2700 hingga 2200 sebelum Masehi. Dia juga termasuk dari salah satu barang antik Mesir di Museum Louvre, Paris. Kode Hammurabi adalah teks hukum Babilonia
yang bertanggal sekitar 1750 sebelum Masehi. Ini merupakan kode hukum Mesopotamia kuno yang paling lengkap yang diketahui dan yang ditemukan hingga sekarang. Lukisan ini dibuat oleh pelukis muda Prancis yang berusia 28 tahun saat itu yang bernama Jean-Auguste Dominique Ingres. Banyak karya-karya Ingres yang terinspirasi dari seni oriental dan wanita telanjang seperti permandian di Turki. Lukisan ini adalah Raja François pertama. Lukisan ini sangat terkenal karena lukisan ini adalah lukisan yang besar yang pertama kali dibuat. Sebelumnya hanya ditampilkan dalam bentuk medali atau format kecil. Kali ini aku membawa teman-teman ke galeri lukisan pelukis terkenal Prancis yang bernama Georges de la Tour. Salah satu lukisan yang terkenal adalah Le Tricheur à l'As de Carreau, yang artinya penipu pemegang kartu aswajik yang ia selipkan di bagian pinggang belakang. Pelukis ini lahir di desa kecil yang terkenal bernama Vic-sur-Seille. Desa ini berpengaruh kuat terhadap perekonomian kota Metz di abad 10-11 sesudah Masehi. Nanti aku meliput desa ini di video yang lain ya guys. Penobatan Napoleon Bonaparte dengan keberadaan istrinya Josephine pada tahun 1805 di Katedral Notre Dame de Paris yang sayangnya terbakar pada tahun 2019. Lukisan ini adalah simbol demokrasi Prancis. Gambaran mengenai sebuah kapal medus yang karam di Mauritania pada tahun 1816. Karena tidak cukup perahu untuk mengevakuasi sekitar 400 orang, sehingga mereka membuat suatu rakit yang besar untuk menampung mereka. Oleh karena tidak ada lagi persediaan makanan dan minuman, mereka yang masih hidup memakan mayat korban. Hingga pada akhirnya hanya ada 3 orang yang terselamatkan setelah 52 hari di atas rakit. Guys, kakiku udah pegal banget nih ngelilingin museum ini. Ternyata museum ini besar banget ya. Moga-moga aku bisa nemuin lukisan Mona Lisa. Lukisan ini dibuat oleh pelukis Spanyol. Seorang ahli bedah dari Paris menetapkan bahwa model ini tidak memiliki kaki pengkor, tetapi ia menderita cacat oleh karena hemiplagia kanan. Artinya, pergelakan tangan dan kakinya tidak bisa digerakkan. Teman-teman, ini kita mau lihat Mona Lisa. Antriannya nggak terlalu banyak. Aduh, ini asik banget. Aku tunjukin ya. Teman-teman lihat ya, lukisan ini dijaga oleh 4 orang. 2 orang di sebelah kiri dan 2 orang di sebelah kanan. Dan lukisan ini juga dilapisi oleh kaca anti peluru. Tuh teman-teman lihat ya, bagian yang transparan itu kaca anti peluru. Jadi siapa aja yang mau nyuri lukisan ini, kayaknya mimpi aja kali ya. Tepat di depan lukisan Mona Lisa, kita bisa melihat lukisan yang besar yang menceritakan mengenai perkawinan di Kana. Tadi aku barusan keluar dari Musée du Louvre, dari Museum Louvre-nya. Jadi semoga kalian puas, kalian menikmati
lukisan, pahatan yang aku perlihatkan ke kalian. Oke ya, sampai ketemu lagi di liputan yang lain. Nah,